Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurstiati dengan NPM 1910303023 dari kelas IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang hasil observasi praktikum mandiri biodiversitas tingkat keanekaragaman hayati di Desa Tampirwetan, Candimulyo, Magelang. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah praktikum biodiversitas dengan dosen pengampu Ibu Nuryunita Dewantari, SPD, MPD. Adapun tujuan praktikum mandiri kali ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengidentifikasi dan memahami keanekaragaman hayati tingkat gen di Desa Tampirwetan, Candimulyo, Magelang. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan memahami keanekaragaman hayati tingkat spesies di Desa Tampirwetan, Candimulyo, Magelang. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan memahami keanekaragaman hayati tingkat ekosistem di Desa Tampirwetan, Candimulyo, Magelang. Adapun dasar teori yang melatar belakangi praktikum mandiri biodiversitas kali ini yakni sebagai berikut. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan tingkat variasi pada makhluk hidup yang mencakup bentuk, warna, dan sifat. Keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor genetik dan faktor lingkungan. Menurut tim Grasindo 2015, tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yakni keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan keanekaragaman hayati yang mencakup variasi dalam material genetik seperti gen dan kromosom. Keanekaragaman hayati tingkat spesies merupakan keanekaragaman hayati yang menggambarkan variasi di antara spesies dan di luar spesies yang mencakup variasi filum, famili, dan genus. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan variasi habitat, bentang alam, wilayah, dan biogeografik menurut tim Maestro Educa 2018. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, bolpen, yang kedua, kertas, yang ketiga, gawai, dan yang keempat, lingkungan sekitar yakni Desa Tampirwetan, Candimulyo, Magelang. Prosedur kerja yang dilakukan yakni sebagai berikut. Yang pertama, amatilah makhluk hidup dan ekosistem di Desa Tampirwetan, Candimulyo, Magelang. Yang kedua, identifikasi makhluk hidup dan ekosistem yang Anda pilih di Desa Tampirwetan, Candimulyo, Magelang. Yang ketiga, kelompokkan makhluk hidup dan ekosistem yang Anda pilih ke dalam tingkatan keanekaragaman hayati sesuai dengan dasar teori. Yang keempat, buatlah kesimpulan atas praktikum yang Anda lakukan. Berdasarkan prosedur kerja yang dilakukan, diperoleh hasil pengamatan yakni sebagai berikut. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen pada ayam. Nama ilmiah dari ayam yakni Gallus gallus. Ciri-ciri ayam yakni ayam memiliki kaki berjumlah 2 buah, ayam memiliki bulu di sekujur tubuhnya, dan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Varietas ayam. Ayam memiliki varietas yang beragam. Di dalam praktikum diperoleh hasil bahwa varietas ayam yang ditemukan yakni perbedaan bulu yang berwarna putih dan putih bintik hitam pada ayam, serta ukuran ayam. Keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan Kamboja. Nama ilmiah dari tumbuhan Kamboja yaitu Adenium obesum. Ciri-ciri tumbuhan Kamboja yakni sebagai berikut. Daun tumbuhan Kamboja memiliki bentuk oval. Bentuk tulang daun dari tumbuhan Kamboja yaitu menyirip. Batang tumbuhan Kamboja memiliki bentuk bulat dan berkayu karena memiliki kambium, serta berkas bepuluh tumbuhan Kamboja tersebar secara teratur. Bunga tumbuhan Kamboja beragam, baik berwarna merah maupun berwarna merah muda, dengan memiliki mahkota bunga berkelipatan 5.
Tumbuhan Kamboja memiliki varietas yang beragam. Di dalam praktikum diperoleh hasil bahwa varietas Kamboja yang ditemukan yakni perbedaan warna bunga Kamboja yang berwarna merah dan merah muda. Keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan cabai rawit. Nama ilmiah dari tumbuhan cabai rawit yakni Capsicum frutescens. Ciri-ciri tumbuhan cabai rawit yakni sebagai berikut. Daun tumbuhan cabai rawit memiliki bentuk oval dengan ujung yang lancip. Bentuk tulang daun dari tumbuhan cabai rawit yakni menyirip. Batang tumbuhan cabai rawit memiliki bentuk bulat dan berkayu karena memiliki kambium serta berkas pembuluh tumbuhan cabai rawit tersebar secara teratur. Bunga tumbuhan cabai rawit berwarna putih dengan memiliki mahkota bunga berkelipatan 5. Buah tumbuhan cabai rawit berbentuk oval, baik berwarna hijau, merah, dan oranye. Tumbuhan cabai rawit memiliki varietas yang beragam. Di dalam praktikum diperoleh hasil bahwa varietas cabai rawit yang ditemukan yakni perbedaan warna buah cabai rawit, yakni berwarna merah, oranye, dan hijau. Keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan pepaya. Nama ilmiah dari tumbuhan pepaya yakni Carica papaya. Ciri-ciri tumbuhan pepaya yakni sebagai berikut. Daun tumbuhan pepaya memiliki bentuk menjari. Bentuk tulang daun dari tumbuhan pepaya yakni menjari. Batang tumbuhan pepaya memiliki bentuk bulat dan tidak berkayu. Bunga tumbuhan pepaya berwarna putih dengan memiliki mahkota bunga berkelipatan 5. Jenis keanekaragaman hayati tumbuhan pepaya termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies dari berbagai tumbuhan darat karena menggambarkan variasi di antara spesies dan di luar spesies yang mencakup variasi filum, famili, dan genus. Keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan mangga. Nama ilmiah dari tumbuhan mangga yakni Mangifera indica. Daun tumbuhan mangga memiliki bentuk oval. Bentuk tulang daun dari tumbuhan mangga yakni menyirip. Batang tumbuhan mangga memiliki bentuk bulat dan berkayu karena memiliki kambium serta berkas pembuluh tumbuhan mangga tersebar secara teratur. Bunga tumbuhan mangga berwarna kuning dengan memiliki mahkota bunga berkelipatan 5. Buah tumbuhan mangga berbentuk oval yang berwarna hijau dan oranye. Jenis keanekaragaman hayati tumbuhan mangga termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies dari berbagai tumbuhan darat karena menggambarkan variasi di antara spesies dan di luar spesies yang mencakup variasi filum, famili, dan genus. Keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan pisang. Nama ilmiah dari tumbuhan pisang yakni Musa paradisiaca. Ciri-ciri dari tumbuhan pisang yakni sebagai berikut. Daun tumbuhan pisang memiliki bentuk oval. Bentuk tulang daun dari tumbuhan pisang yakni sejajar. Batang tumbuhan pisang memiliki bentuk bulat dan berair. Bunga tumbuhan pisang berwarna putih dengan memiliki mahkota bunga berkelipatan 3. Buah tumbuhan pisang berbentuk oval, baik berwarna hijau maupun kuning. Jenis keanekaragaman hayati tumbuhan pisang termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies dari berbagai tumbuhan darat karena menggambarkan variasi di antara spesies dan di luar spesies yang mencakup variasi filum, famili, dan genus. Keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan jambu biji. Nama ilmiah dari tumbuhan jambu biji yakni Psidium guajava.
Ciri-ciri dari tumbuhan jambu biji yakni sebagai berikut. Daun tumbuhan jambu biji memiliki bentuk oval. Bentuk tulang daun dari tumbuhan jambu biji yakni menyirip. Batang tumbuhan jambu biji memiliki bentuk bulat dan berkayu karena memiliki kambium serta berkas pembuluh tumbuhan jambu biji tersebar secara teratur. Bunga tumbuhan jambu biji berwarna putih dengan memiliki mahkota bunga berkelipatan 5. Buah tumbuhan jambu biji berbentuk bulat, baik berwarna hijau dan kekuningan. Jenis keanekaragaman hayati tumbuhan jambu biji termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies dari berbagai tumbuhan darat karena menggambarkan variasi di antara spesies dan di luar spesies yang mencakup variasi filum, famili, dan genus. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem pada ekosistem sawah. Ekosistem sawah merupakan suatu ekosistem buatan yang dibentuk oleh manusia yang di dalamnya terdapat komponen biotik dan komponen abiotik yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun komponen biotik dalam ekosistem sawah yakni tumbuhan padi, belalang, dan burung. Kemudian untuk komponen abiotik pada ekosistem sawah yakni tanah, air, dan udara. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem pada ekosistem sungai. Ekosistem sungai merupakan suatu ekosistem alami yang di dalamnya terdapat komponen biotik dan komponen abiotik yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen biotik pada ekosistem sungai diantaranya lumut, ikan kepala timah, dan siput. Untuk komponen abiotik pada ekosistem sungai antara lain yakni tanah, air, dan udara. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem pada ekosistem kebun pepaya. Kebun pepaya merupakan suatu ekosistem buatan yang dibentuk oleh manusia yang di dalamnya terdapat komponen biotik dan komponen abiotik yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun komponen biotik dalam ekosistem kebun pepaya yakni tumbuhan pepaya, rumput, semut, dan burung. Untuk komponen abiotik pada ekosistem kebun pepaya yakni tanah, air, dan udara. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.